Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Francisco dengan NIM C0D023044 dari D3 Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan bacakan PPT yang telah saya buat yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap berupa jasa produksi dan tiang gratifikasi, THR, bonus, premi, dan lain-lain. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang sangat berarti bagi pemasukan dan pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan bersama, baik itu untuk kemakmuran rakyat maupun untuk pembangunan negara. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia telah melakukan pembangunan di segala bidang untuk mencari laba, khususnya di bidang perpajakan. Semakin besar pajak yang dimiliki perusahaan, maka laba bersihnya semakin menurun dan sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan sering meminimalisasi pajak dengan cara yang terutang dalam peraturan perpajakan sampai dengan cara yang melanggar hukum. Baiklah, tujuan dari PPT yang saya buat yang pertama yaitu untuk mengetahui cara pemotongan jasa produksi dan tiang gratifikasi PPh pasal 21. Yang kedua, untuk mengetahui cara pemotongan THR, bonus, premi PPh pasal 21. Materi yang pertama, yaitu pemotongan PPh pasal 21 jasa produksi dan tiang gratifikasi. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh 1984, besarnya penghasilan kena pajak ditentukan oleh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya atau imbalan yang dibayarkan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan berupa antara lain upah, gaji, bonus, gratifikasi, dan jasa produksi. Satu, pembayaran bonus, gratifikasi, dan jasa produksi kepada karyawan perusahaan, termasuk dalam pengertian biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 1984. Sehingga dalam menghitung penghasilan kena pajak, pembayaran bonus, gratifikasi, dan jasa produksi kepada karyawan tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto. Dua, apabila bonus, gratifikasi, dan jasa produksi yang dibayarkan kepada karyawan maupun direksi dan komisaris dibebankan kepada retained earning, maka pembayaran tersebut merupakan penggunaan retained earning sehingga bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 1984. Selanjutnya, materi kedua. Materi kedua yaitu pemotongan PPh pasal 21, THR, bonus, dan premi. Pembayaran gaji yang melebihi kewajaran, bonus, jasa produksi, dan gratifikasi yang dibayarkan kepada pemegang saham yang juga menjadi komisaris, direksi, atau pegawai merupakan pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Pemberian tunjangan hari raya atau THR keagamaan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. Pemberian THR biasanya dibarengi dengan pembayaran gaji karyawan. Contoh perhitungan pajak THR. Adi menerima gaji per bulan sebesar 6 juta pada bulan April 2024. Adi juga menerima THR keagamaan dengan jumlah sebesar satu kali gaji.
Sehingga besar penghasilan bruto Adi pada bulan April 2024 adalah 12 juta. Maka perhitungan PPh 21 Adi pada bulan April adalah penghasilan bruto sebulan dikali TER bulanan sama dengan 12 juta dikali 4% sama dengan 480.000. Dengan demikian, potongan PPh 21 dari THR Adi adalah 480.000 dikurang 45.000 sama dengan 435.000 rupiah. Kesimpulan dari PPT ini adalah dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem gratifikasi, bonus, premi, tunjangan, hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun. Maka PPh pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitungan di atas adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Baiklah, itulah eh, yang bisa saya bacakan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.